Duh, bobotoh bahaya pisan, Nick Kuiper mengalami sakit dan kemungkinan tidak akan bermain saat Persib Day hari ini laga melawan Madura. Apalagi secara statistik, kita tuh cukup kesulitan loh kalau bertemu dengan Madura, bahkan di 13 pertandingan terakhir. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada, Wilujeng Persib Day. Hati-hati di jalan, pokoknya safety sampai tujuan dan kembali lagi ke rumah nantinya. Dan saya doakan terlebih dahulu, mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bobotoh, salam dunia. Kita dari awal juga sieun Nick Kuiper tidak bisa bermain, dijaga ulah mendapatkan kartu kuning saat laga melawan PSIS, saat laga melawan PSM, agar main saat melawan Persija. Saat laga melawan Persija, Gustavo yang dapat, Nick yang enggak. Alhamdulillah kita masih punya Nick, karena enggak ada Gustavo itu sedikitnya masih agak sedikit bisa ditambal. Tapi enggak ada Nick Kuiper di beberapa pertandingan, ya bobotoh ge apalah, kumaha Persib Bandung mainnya kacau balau di lini belakang gitu kan. Dan kabarnya kemarin, Nick Kuiper mengalami sakit dan kemungkinan mainnya, kata Coach Bojan Hodak, hanya 50-50. 50%. Itu kemarin kata Coach Bojan Hodak. Dan mudah-mudahan aja Nick si bala-bala hari ini bisa benar-benar sehat. Karena kita sangat butuh banget Nick Kuiper, bobotoh salam dunia. Walaupun ya Bojan Hodak juga bilang bahwa ya santuy aja kalau saya. Bojan Hodak itu kan selalu gitu karakteristiknya, dibawa panik, nyantai. Kita masih punya Papa Victor, Bang Jupe, katanya Kakang, bahkan Ahmad Agung bisa bermain di situ, kata Coach Bojan Hodak dan juga Coach Ijan. Nah, apalagi kalau kita lihat karakteristik Coach Bojan Hodak, bobotoh salam dunia, biasanya Coach Bojan itu jarang banget memainkan pemain yang memang ya dalam keadaan belum 100% fit bisa bermain. Entah itu baru sembuh cedera, baru sembuh sakit, baru bergabung timnas, itu biasanya disimpan dulu oleh Coach Bojan Hodak. Dan apakah juga kalau seandainya Nick ternyata sembuh, tapi sepertinya tidak akan dimaksimalkan bermain 90 menit oleh Coach Bojan Hodak. Lebih baik disimpan untuk laga selanjutnya agar benar-benar fit. Karena Coach Bojan ini memang memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap semua pemainnya. Kalau kita kalau orang makan suka ada, duh euy eueuh DDS, duh euy eueuh Delpino. Kalau Bojan mah enggak, santai aja. Saya percaya ya, walaupun hasilnya tidak semulus dan sebagus ketika pemain inti bermain, tapi seenggaknya kepercayaan itu muncul dari Coach Bojan Hodak. Nah, yang jadi masalahnya lagi, bobotoh, 11 laga final terakhir bagi Persib ini adalah laga final. Laga-laga final. Nggak ada tebang pilih, baik eleh ku ieu, baik soi ku ieu ulah. Kudu menang. Apalagi kalau kita melihat Dewa United, aduh. Dewa United, saya itu benar-benar salut sih sama Dewa. Salutnya itu apa? Konsisten, nggak ganti-ganti pelatih. Kalau menurut saya pribadi, visi Dewa itu benar-benar jelas. Visinya itu sangat jelas. Ditambah oleh amunisi pemain-pemain grade A yang bermain di Liga 1 bergabung ke Dewa United. Walaupun kita juga belum tahu nih ketahanan keuangannya sampai mana. Berharap sih ketahanan keuangannya kuat juga. Kenapa? Karena ini akan semakin kompetitif juga. Kalau kita punya pesaing yang bagus, otomatis termotivasi juga buat punya pesaing, buat bisa menyaingi secara bagus juga gitu, bobotoh. Karena kadang-kadang ada tim itu jor-joran di awal, meli pemain, kita apalah. Pemain-pemain anu dibawa ku Dewa mahal, Jaja, Messi, Taise Marukawa, dibelian dengan harga, digaji dengan harga-harga yang tinggi loh itu. Dan biasanya samusim 2 musim kuat, kadituna melempem da banyak duit ya, dengannya apalagi Dewa United tim baru gede gitu kan, tidak punya sponsor yang mungkin kuat, yang mungkin banyak, yang mungkin trustnya tinggi ke Dewa, yang loyal, belum punya pemasukan dari tiket juga. Nah, kita lihat aja. Tapi ya sekali lagi saya berharap sih bisa benar-benar bertahan Dewa ya. Karena jika dilihat dari visi itu jelas Dewa. Jadi step by stepnya itu kelihatan. Tahun ini harus nyampe mana, targetnya tahun ini tuh jelas kelihatan. Sampai permainannya, bahkan kalau saya bilang, karena saya itu suka permainan yang cantik. Jujur aja ya bobotoh, saya itu lebih suka permainan yang simple, tiki-taka gitu kan. Itu ada di Dewa United. Bagus, walaupun ya tentu hasil akhirnya kemenangan di teang nama bukan ball possession ya. Tapi kalau dari segi permainan rapi. Lihat deh saat laga melawan Persib pas ngelehkeun kita gitu kan. Itu kan bagus banget. Dan kemarin Dewa mengalahkan Persebaya 2-0. Jadi Dewa semakin membuntuti nih. Kalau Persib
nggak benar-benar serius. Persib tergelincir beberapa kali, bisa-bisa Dewa jadi pemuncak klasemen dan juara. Walaupun agak anehnya, lamun Dewa juara, maksudnya ya pemain tim baru kemarin masih lebih ikhlas kene meureun lamun juarana Persebaya, PSM, Persija gitu kan, karena tim-tim yang memiliki sejarah gitu kan, sementara Dewa kan anak kemarin sore. Tapi ya kita lihat aja dan mudah-mudahan saja Persib Bandung bisa benar-benar mengamankan 3 poin. Karena Bobotoh bukan 13 ya, maaf saya, 17 pertandingan terakhir kalau saya gak salah semasa Liga 1 udah mulai bergulir di era Liga 1, Persib Bandung itu baru mencapai 6 kali kemenangan, 6 kali kalah dan 5 imbang bersama Madura. Itu artinya bisa dibilang seri lah ya. Seri karena memang Madura selalu memberikan kejutan-kejutan, selalu memberikan perlawanan. Harus diakui juga Madura adalah salah satu tim bagus. Ayeuna wae tak contoh Madura Bobotoh. Kenapa Madura menjadi bagus? Karena dulu punya keuangan yang bagus, pemainnya berkualitas. Jadi selalu ada di papan atas klasemen Liga 1. Sementara sekarang pemain-pemainnya hilang gitu kan, karena mungkin keuangan juga tidak bisa mempertahankan pemain yang bagus, yang berkualitas. Akhirnya mulai terseok-seok di musim sekarang. Nah itu mungkin yang saya takutkan terjadi di Dewa juga, dan mudah-mudahan tidak terjadi di Persib Bandung, mudah-mudahan ya. Dan ini tentunya menjadi warning bagi Persib Bandung. Sekali lagi, kalau Persib tidak benar-benar serius dan Persib Bandung tidak bisa mendapatkan poin demi poin, mengamankan poin demi poin, ini akan hal yang menjadi sulit untuk Persib Bandung mempertahankan peringkat pertama. Nah ini yang jadi berbahayanya, karena Persib selalu saja kehilangan pemain-pemain inti. Walaupun ya sekali lagi Persib alhamdulillah bisa terus bertahan, bisa terus berada di puncak klasemen walaupun dengan drama-drama yang ada. Drama pemain loba nu cedera lah, bahkan Bobotoh kan saya sudah bilang juga, hanya mungkin 2-3, hanya 4 pertandingan Persib Bandung bermain dengan skuad full tim. Sisanya selalu aja gonta-ganti pemain karena cedera. Masalahnya karena cedera. Yang sekarang masih cedera aja, Ahmad Irianto, Deddy Kusnandar, Dimas Derajat, Rejaldi Hehanusa gitu kan, David Da Silva baru saja sembuh juga, dan sekarang Nick Kuiper sakit. Nah itu kan hal yang membuat Persib agak sedikit terombang-ambing. Makanya jujur saja kalau Persib Bandung juara tahun ini, itu aplausnya harusnya kita lebih keras. Kenapa lebih keras? Dengan sekali lagi dengan drama-drama yang ada dulu, macet masalah jadwal, banyak pada dempet jeung ACL gitu kan, ACL 2, pemain banyak cedera. Kalau soal eksternal maka ya wasit kali itu kita nggak hitung dulu lah, kita berbicara internal dulu lah ya. Itu kan satu kesulitan. Tidak sedikit tim-tim yang awalnya halus kehilangan 1, 2, 3 pemain inti, terjerumus, turun gitu kan peringkat. Nah sementara Persib alhamdulillah terus bertahan. Nah ini satu hal yang harus kita syukuri, dan mudah-mudahan hal ini yang terus bisa dipertahankan oleh Persib Bandung agar Persib Bandung bisa tetap berada di puncak klasemen dan tentunya kembali back to back juara. Dan saya yakin sih 3 poin Bobotoh. Insya Allah bismillah. Segitu dulu pembacaan hari ini. Assalamualaikum.